Hai, kami kelompok teori aliran tingkah laku oleh B.F. Skinner. Sebelumnya kami perkenalan diri dulu. Baik, ini dia penjelasan tentang teori tingkah laku oleh B.F. Skinner. Siapakah Skinner? B.F. Skinner atau Bruce Frederick Skinner lahir pada 1904 dan wafat pada 1990. Adalah seorang psikolog Amerika yang terkenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran behaviorisme. Ia dikenal karena pengembangan konsep pengondisian operan atau operant conditioning, yaitu sebuah teori belajar yang berfokus pada bagaimana perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi seperti penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Fakta penting tentang Skinner yaitu yang pertama, teori pengondisian operan. Skinner percaya bahwa perilaku manusia dan hewan dapat dipelajari melalui konsekuensi dari tindakan mereka. Dengan kata lain, perilaku yang mendapat hasil positif cenderung diulang, sedangkan perilaku yang mendapatkan hasil negatif cenderung dihindari. Yang kedua yaitu penelitian eksperimental. Skinner melakukan banyak eksperimen menggunakan alat yang disebut Skinner Box atau kotak Skinner, di mana ia menempatkan hewan seperti tikus atau burung merpati untuk mempelajari bagaimana penguatan dan hukuman mempengaruhi perilaku mereka. Yang ketiga yaitu penguatan positif dan negatif. Skinner memisahkan penguatan menjadi dua kategori utama yaitu positif dan negatif. Penguatan positif melibatkan pemberian hadiah setelah perilaku yang diinginkan, sementara penguatan negatif melibatkan penghapusan rangsangan yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan. Belajar behavioristik dari B.F. Skinner meliputi empirisme, behaviorisme, operant conditioning yang terbagi menjadi reinforcement dan punishment. Apa sih empirisme dan behaviorisme? Nah, aliran empirisme menguraikan bahwa perkembangan anak sepenuhnya tergantung dari faktor lingkungan, sedangkan faktor bakat tidak ada pengaruhnya. Dasar lingkungan yang digunakan yaitu, pada waktu dilahirkan, anak itu diibaratkan seperti kertas putih yang belum ditulis sehingga bisa ditulis menurut kehendak penulisnya. Oke, tentang behaviorisme. Behaviorisme memandang bahwa ketika dilahirkan, manusia tidak membawa bakat apa-apa. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Aliran ini sangat menekankan pada lingkungan sebagai aspek yang sangat berpengaruh dalam perkembangan manusia. Jadi, behaviorisme sendiri yaitu mengatakan bahwa manusia itu tidak memiliki bakat alami, tapi semua itu tergantung pada lingkungan sekitarnya. Sebelum kita bahas tentang reinforcement dan punishment, kita bahas dulu proses operant conditioning itu sendiri. Jadi, gimana sih prosesnya? Nah, proses ini diawali dari stimulus yang kemudian diberikan respon. Respon ini menghasilkan reinforcement dan punishment yang masing-masingnya ada positif dan negatif. Kita bahas tentang reinforcement. Yang pertama, reinforcement positif, yaitu pemberian reward yang dilakukan untuk menguatkan perilaku positif. Jadi dilakukan untuk menguatkan perilaku positif. Contohnya kayak gimana? Contohnya, guru memberikan pujian, hadiah, nilai yang baik, atau bentuk penghargaan lainnya kepada siswa yang menunjukkan perilaku yang diinginkan, seperti menyelesaikan tugas tepat waktu atau berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Ini akan meningkatkan motivasi siswa untuk terus melakukan perilaku tersebut. Yang kedua, kita bahas tentang reinforcement negatif, yaitu pemberian reward yang dilakukan untuk menghentikan suatu perilaku negatif. Contohnya kayak gimana? Contohnya, guru menghilangkan tugas tambahan atau penghapusan hukuman setelah siswa menunjukkan peningkatan perilaku yang baik. Misalnya, seorang siswa yang biasanya terlambat mungkin diberikan penghapusan konsekuensi jika mulai datang tepat waktu. Sekarang kita bahas tentang punishment atau hukuman. Yang pertama ada punishment positif, yaitu usaha yang dilakukan untuk mengurangi perilaku dengan melemahkan respon. Contohnya, guru dapat memberikan hukuman ringan seperti teguran lisan jika siswa tidak mengikuti aturan kelas, berbicara tanpa izin, atau mengganggu pelajaran. Hukuman ini dirancang untuk mengurangi kemungkinan terulangnya perilaku yang tidak diinginkan. Yang kedua ada punishment negatif, yaitu tindakan menyingkirkan benda atau apapun yang dapat menimbulkan perilaku negatif. Jadi menyingkirkan sesuatu yang menimbulkan perilaku negatif tersebut. Contohnya, ada siswa yang bermain HP dalam pembelajaran
atau di kelas, maka gurunya menyita HP tersebut. Atau ada 2 orang siswa ngobrol di kelas saat pembelajaran, maka gurunya memisahkan tempat duduk mereka untuk berjauhan. Jadi kata kuncinya punishment positif yaitu usaha mengurangi perilaku dengan melemahkan respon. Jadi kata kuncinya melemahkan respon. Sementara punishment negatif yaitu usaha menyingkirkan benda atau apapun menimbulkan perilaku negatif. Jadi kata kuncinya menyingkirkan segala sesuatu yang menimbulkan perilaku negatif. Jadi kesimpulan atau inti dari teori B.F. Skinner ini adalah teori Skinner menekankan bahwa perilaku dipelajari melalui hubungan antara perilaku dan konsekuensinya. Penguatan meningkatkan kemungkinan terulangnya perilaku, sementara hukuman mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Dalam konteks pembelajaran, penerapan teori ini dapat membantu meningkatkan motivasi siswa, memperkuat perilaku positif, dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan di kelas.